Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video ini. Di era modern yang penuh dengan perubahan dan kompleksitas, kemampuan memimpin yang efektif menjadi semakin penting. Dalam video ini, kita akan menyelami dunia kepemimpinan, membahas berbagai aspek penting yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin yang sukses. Kemampuan seorang pemimpin dalam menangani konflik merupakan salah satu aspek penting dari kepemimpinan yang efektif. Berikut adalah beberapa poin yang bisa menjelaskan tentang kemampuan pemimpin dalam menangani konflik. Yang pertama, kemampuan komunikasi. Pemimpin yang baik harus mampu berkomunikasi dengan baik. Mereka harus bisa mendengarkan semua pihak yang terlibat dalam konflik dengan penuh perhatian dan empati. Yang kedua, empati dan pengertian. Dengan memiliki empati, seorang pemimpin dapat lebih mudah mencari solusi yang menguntungkan semua pihak dan menghindari konflik yang besar. Yang ketiga, ada penyelesaian masalah. Pemimpin harus memiliki analisis yang baik untuk mengidentifikasi akar masalah dari konflik dan mencari solusi yang sesuai. Ini melibatkan kemampuan untuk membedakan antara masalah yang mendasar dan gejala yang muncul dari akibatnya. Yang keempat, kemampuan mediasi. Kadang-kadang konflik membutuhkan peran seorang mediator yang netral. Seorang pemimpin yang baik juga harus bisa menjadi mediator yang efektif, membantu pihak-pihak yang bertikai untuk menemukan titik tengah atau kesepakatan yang dapat diterima oleh semua yang terlibat. Yang kelima, konsistensi dan keadilan. Penting bagi seorang pemimpin untuk konsisten dalam menangani konflik dan mengambil keputusan. Mereka harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil itu didasarkan pada prinsip keadilan dan tidak memihak pada satu pihak tertentu. Yang keenam, pemecahan konflik kreatif. Terkadang konflik membutuhkan pendekatan yang kreatif dan inovatif untuk diselesaikan. Pemimpin yang baik harus bisa berpikir di luar kotak dan menemukan solusi yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama. Yang ketujuh, kemampuan mengelola emosi. Konflik seringkali memicu emosi yang tinggi. Seorang pemimpin harus bisa mengelola emosi mereka sendiri dan juga emosi orang lain dengan bijaksana. Dengan menguasai kemampuan-kemampuan di atas, seorang pemimpin dapat lebih efektif dalam menangani konflik dan menciptakan lingkungan kerja atau kehidupan sosial yang harmonis dan produktif. Kepemimpinan transformatif adalah gaya kepemimpinan yang fokus pada mengilhami, memotivasi, dan mengubah orang-orang serta organisasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan lebih baik. Pemimpin transformatif mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif, memberikan semangat, memperkuat komitmen, dan mendorong inovasi. Mereka berorientasi pada visi, membangun hubungan yang kuat dengan anggota tim, dan memberdayakan orang lain untuk mencapai potensi mereka yang terbaik. Dengan kata lain, kepemimpinan transformatif bertujuan untuk mengubah orang-orang dan organisasi secara fundamental, bukan hanya untuk mencapai hasil, tetapi juga meningkatkan kualitas dan keberlanjutan. Dalam setiap zaman, kepemimpinan dalam Islam telah menjadi landasan bagi pembangunan masyarakat yang berkeadilan dan harmonis. Mari kita jelajahi nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip yang membentuk esensi kepemimpinan dalam Islam yang tidak hanya menginspirasi, tapi juga memberikan arahan yang kokoh bagi pemimpin dan umatnya. Kepemimpinan dalam Islam memiliki beberapa karakteristik yang penting dan prinsip-prinsip yang dipegang teguh. Yang pertama, kepemimpinan sebagai amanah. Di dalam Islam, kepemimpinan dipandang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Seorang pemimpin dianggap sebagai wakil Allah di muka bumi dan bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keadilan bagi mereka yang dipimpinnya. Yang kedua, kepemimpinan berdasarkan keadilan. Seorang pemimpin harus memperlakukan semua orang dengan adil tanpa memandang perbedaan sosial, ekonomi, atau suku bangsa. Yang ketiga, kepemimpinan berdasarkan kepatuhan kepada Allah. Seorang pemimpin yang beragama Islam
diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip agama dan taat kepada ajaran Islam. Kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya menjadi landasan utama dalam mengambil keputusan. Yang keempat, kepemimpinan sebagai pelayanan. Nah, konsep kepemimpinan dalam Islam menekankan aspek pelayanan kepada umat. Seorang pemimpin dianggap sebagai pengabdi yang melayani kepentingan umat, bukan sebaliknya. Yang kelima, kepemimpinan berdasarkan konsultasi. Prinsip musyawarah atau konsultasi dianggap penting dalam Islam, karena seorang pemimpin itu diharapkan untuk memperhatikan masukan dan pendapat dari para anggotanya sebelum mengambil keputusan yang penting. Yang keenam, kepemimpinan berdasarkan keteladanan. Seorang pemimpin dalam Islam diharapkan menjadi teladan bagi umatnya dalam hal akhlak, kejujuran, kesabaran, dan ketaatan kepada Allah SWT. Yang terakhir, kepemimpinan berdasarkan pembangunan masyarakat. Seorang pemimpin Islam diharapkan untuk membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, serta memberikan perhatian kepada pembangunan fisik, sosial, dan spiritual umat. Dengan memegang teguh prinsip-prinsip yang tadi disebutkan, seorang pemimpin dalam Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan dan kesejahteraan umat, serta mewujudkan tatanan sosial yang adil dan berkelanjutan. Tantangan kepemimpinan kontemporer mencakup berbagai hal yang kompleks dan dinamis, yang seringkali membutuhkan pemimpin untuk beradaptasi dan mengembangkan kemampuan baru. Selanjutnya akan kita jelaskan apa aja sih tantangan kepemimpinan kontemporer di masa kini. Yang pertama, perubahan cepat dalam lingkungan bisnis dan teknologi. Perubahan teknologi yang cepat dan dinamika pasar global memaksa pemimpin untuk terus-menerus beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Mereka harus mampu memprediksi tren, mengelola resiko, dan memanfaatkan peluang baru dengan cepat. Tantangan yang kedua itu kebutuhan akan keterlibatan dan kepemimpinan yang makin beragam. Kepemimpinan kontemporer menghadapi tuntutan untuk memahami dan merespons kebutuhan individu yang beragam dalam tim atau organisasi. Hal ini mencakup memimpin tim multigenerasi, multikultural, serta menyediakan lingkungan yang inklusif bagi semua anggota tim. Tantangan yang ketiga, ada kompleksitas masalah global. Masalah-masalah global seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, migrasi, dan krisis kesehatan publik menuntut pemimpin untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu dan kemampuan untuk merumuskan solusi yang kompleks dan berkelanjutan. Tantangan yang keempat, tekanan untuk informasi dan transformasi. Pemimpin dihadapkan pada tekanan untuk terus mendorong inovasi dan transformasi dalam organisasi mereka untuk tetap relevan dan berdaya saing di pasar yang berubah dengan cepat. Yang kelima, manajemen perubahan. Implementasi perubahan seringkali menimbulkan resistensi dan ketidakpastian di kalangan anggota organisasi. Pemimpin perlu memiliki kemampuan untuk mengelola perubahan dengan efektif, mengkomunikasikan visi, dan memotivasi orang untuk beradaptasi. Yang keenam, kepemimpinan digital. Pemimpin harus mampu memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, kolaborasi, dan inovasi dalam organisasi mereka, serta menghadapi tantangan baru terkait dengan keamanan dan privasi data. Yang ketujuh, krisis dan ketidakpastian. Krisis seperti pandemi COVID-19 atau krisis keuangan dapat menguji kemampuan pemimpin dalam mengambil keputusan dengan cepat, mengelola resiko, dan menjaga stabilitas organisasi. Yang terakhir, etika dan tanggung jawab sosial. Pemimpin harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan mereka, serta memastikan bahwa organisasi mereka beroperasi dengan integritas dan tanggung jawab sosial. Tantangan-tantangan ini memerlukan pemimpin yang fleksibel, berpikiran terbuka, dan memiliki kemampuan untuk memimpin dengan visi, keberanian, dan kecerdasan emosional. Mereka juga harus terus belajar dan berkembang untuk tetap relevan dalam menghadapi perubahan yang terus berlangsung.
Menjadi pemimpin yang efektif di era modern membutuhkan kombinasi keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai yang kuat. Dengan memahami berbagai aspek kepemimpinan yang dibahas dalam video ini, individu dapat mengembangkan diri menjadi pemimpin yang mampu membawa perubahan positif. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.